wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Siang? Oke, terima kasih. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Itu obat yang tidak sesuai diminum sama anak-anak kayak gitu, karena anak-anak itu rasa penasarannya tinggi. Yang selanjutnya, jauhkan dari sinar matahari. Tadi nggih, seperti yang saya katakan tadi, dijauhkan dari sinar matahari karena apa? Yaitu tadi akan merusak komposisi obatnya. Yang selanjutnya, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Nah, enten wadah klip itu jangan dikeluarkan dari klipnya, ya. Jadi kalau habis ambil, kembalikan ke klipnya lagi. Ben nopo? Suatu saat kita bingung, iki obat sing endi yo, iki ben piro ya? Apa meneh nah enek sing obatnya ada yang diminum 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali setengah kayak gitu, mesti kan bingung. Gitu. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat seperti yang saya aturkan tadi nggih. Terus yang keenam, kunci almari penyimpanan obat, atau kalau toples ya ditutup sing rapet toplesnya ben boten konangan cah cilik. Nah, ini buang obat dengan benar. Selain dimasukkan sampah seperti yang saya katakan tadi nggih, dibuka grenjengnya, terus dihancurkan baru dibuang. Konsultasi dengan apoteker di apotek agar dapat membuang obat dengan benar. Nanti nggih, boleh bertanya dengan apotekernya. Kalau tidak dengan apotekernya, bisa konsultasi dengan bidan. Kalau enggak bidan, Pak perawat. Kalau enggak Pak perawat, ya Pak dokter. Nanti nggih. Nah, ini tadi konsultasi dengan apoteker di apotek agar dapat membuang obat dengan benar. Yang selanjutnya yaitu ini, cara membuang obat, Bu. Ada 7 cara nih. Yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasan. Seperti yang saya katakan tadi nggih. Dinopo, Bu? Dibuka. Iya, betul, dibuka. Yang dua, lepaskan etiket dan tutup dari wadah dan botol atau tubnya. Jadi, yang bentuknya botol atau sirup itu kalau sudah dibuka, dibuang isinya, antara tutup dan botolnya itu jangan dikembalikan tutup lagi nggih. Tutup buang, botolnya dibuang. Satu lagi, di sini ada etiketnya. Entah itu etiket apapun itu, etiket yang menempel di botolnya itu wajib dibuang. Kalau nggak bisa dibuang ya berarti ora diorek-orek ya diorek-orek nganggo apa? Pakai pisau ya Bu, yang penting dirusak gitu. Dan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, buang kemasan obat, dusnya, blisternya, stripnya atau bungkus lainnya itu setelah dirobek atau digunting. Kalau tadi panjenengan otomatis kalau diambil obatnya kan berarti dirobek nih Bu. Dirobek, namun digunting set disini ditokke, dibuang, dihancurkan, terus itu dibuang di tempat sampah seperti itu. Terus yang keempat, buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air atau ke kloset atau ke jamban setelah diencerkan. Nah, pun encer ya tinggal dibuang aja. Hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah. Kalau beling itu nak mau menghancurkan kan susah ya Bu, yaitu tadi caranya antara tutup dan botol dipisah. Terus etiket atau label yang menempel di obat tadi dirusak. Yang kena digeledak, nah orang kena digeledak dirusak. Pakai lading, seret-seret kayak gitu. Yang penting hilang. Ngaten nggih. Yang kelima, buang obat tablet atau kapsul di tempat sampah setelah dihancurkan. Nah, seperti tadi ya, ini kita mengulang apa yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi harus dihancurkan. Yang keenam, gunting tub ini apa Bu? Ada botol, tapi bukan kaca ya, dari plastik. Itu bentuknya masih
Jadi kalau nggak salep krim itu terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya dan di tempat sampah. Ini kau nggih, kalau salep berarti antara salep kalau ada itu dibuka tutupnya dibuang-buang napa botolnya atau wadahnya ini kau dibuang sendiri. Jadi jangan ditutupkan langsung dibuang, ngoten nggih. Sama kalau Bapak Ibu sekalian punya pembersih muka atau apa bedak kayak gitu nggih. Biasanya kan yang wedok ya Bu, contohnya saya sendiri. Nah arep buat itu mesti dipotong sik karena apa jero niki jek ana isine Bu. Ditolak pakai jari kayak gini masih banyak gitu. Sistemnya apa? Ekonomis Bu. Masih bisa digunakan 2 hari 3 hari loh. Gitu. Nggih, jadi caranya itu dipotong, salah satunya dipotong baru dibuang. Terus buang kalau Bapak Ibu sekalian punya obat insulin itu gunting buang atau jarum insulinnya setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang. Itu kalau jarum nggih. Jarum itu kan lurus ya Bu. Kalau jarum itu kan mesti lancip dan lurus. Seperti ini nggih, kayak pulpen gitu. Nah, kalau yang insulin itu jarumnya di sini sangat lentur sekali dan hanya pendek segini ini, tidak panjang. Nah, caranya gimana? Jenengan jiko tang atau jiko apa dibengkok strip sudah bengkok kan? Kalau sudah bengkok ini sudah nggak bisa digunakan lagi. Kalau dikencengke pun tidak akan mengeluarkan obatnya tadi. Dibengkokkan, habis itu ditutup, baru dibuang. Ben apa tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau ben ora ditemu bocah cilik, gitu nggih? Paham? Ini tips membuang obat dengan benar. Itu tadi hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk kapsul, tablet atau bentuk padat lainnya hancurkan dahulu. Terus untuk cairan dibuang ke kloset. Intinya obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Intinya itu nggih. Intinya pokoknya kalau sebagian di mimi musnahkan dan jangan sampai tersisa, jangan bisa tersentuh lagi gitu. Nah, dari banyu dihancurkan kan pun hilang, buang kloset kayak gitu. Nah, ini yang paling penting. Ciri-ciri obat yang rusak 1, 2, 3, 4 ada 4 ya Bu. Yang pertama itu batas kadaluarsa dilampaui. Jadi kadaluarsane wis sasi 5, niki sasi 7, niki sasi 6 gitu nggih. Nah, berarti kan sudah bulan kemarin ya kan. Nah, kadaluarsanya berarti harus itu obat itu sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Yang kedua kemasannya rusak Bu. Kemasannya rusak itu bisa yaitu tadi sobek atau obatnya cuil kayak gitu, ngaten nggih. Yang pasti tidak bentuk sempurna awal kita dapat. Obat berbau, rasa dan warnanya sudah berubah. Itu sudah salah satu ciri obat yang rusak. Yang selanjutnya obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan tidak boleh digunakan lagi. Paham? Ini yang paling penting ya Bu. Napa niku? Jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Nah niku biasanya nak enten nggih kula mriku ya Bu. Enek wong batuk pilek kayak gitu. Terus kebetulan saya juga batuk pilek kayak gitu. Ketemulah, kita ketemu di bakul sayur ngobrol. Anu lho, yuk Kang, tuku obat merek iki. Ini manjur banget, aku mau pisan mari. Nah, jenengan ikut beli. Lah kebetulan panjenengan punya sakit yang lain. Itu akan memperparah kondisi panjenengan. Biasanya ngoten, si kae mari obat iki lho, ayo melu tuku iki. Nah, gitu. Jangan ya. Harus konsul dokter dulu karena kondisi pasien satu dengan yang lainnya itu beda, tidak sama. Napa meleh kalau panjenengan punya hipertensi, punya gendis, itu tidak sembarangan boleh minum obat. Pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Yang selanjutnya, patuhi petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Gitu. Ada yang ditanyakan, pun Bu, anggere sana tulisannya terima kasih, berarti rampung Bu.
Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Boten? Pripun? Perut sering kembung. Nah, niku mungkin nanti kita bisa jelas. Perut kembung itu banyak faktornya. Mungkin karena cuaca bisa, pola makan panjenengan juga bisa. Nah, niku perut kembungnya niku jenengan harus menjelaskan ke tenaga kesehatannya Bu nanti. Kenapa perut kembungnya jenengan mesti ditakoki. Pas ngopo Bu kembungnya gitu. Pas ngopo kembungnya panjenengan? Hah? Pas siang, pas dingin boten. Punya emah sebelumnya? Punya. Maem pedes kecut ketan legi kopi? Iya. Nah, ya udah terjawab kan pertanyaannya jenengan. Kembungnya karena apa? Sudah terjawab. Kalau punya emah dia berarti hindari kopi, hindari santan, hindari kacang-kacangan kayak gitu. Nggih, pedes, kecut, ketan kayak gitu. Itu akan mengakibatkan pertama kembung juga iya, perih iya, nyeri ulu hati iya. Ngoten nggih. Oke, nggih. Karena niki sudah siang, kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan sambil kita jalan pemeriksaan nggih. Sambil kita jalan pemeriksaan nanti bisa ditanyakan, monggo bisa dengan saya, dengan Bu Sri, atau mau tanya ke Pak Andi boleh, atau tanya ke Pak Puji juga boleh. Oke gitu. Ngoten nggih. Oke, oke. Untuk bulan depan ampun kesupen, temennya yang belum datang ya. Sopo ngerti sasi sesok enek durpres opo? Jam 17-an lho Bu niki mosok enek durpres gitu. Oke. Iya. Nah, kita nggak tahu, ngoten nggih? Oke, oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu bulan depan dalam kondisi yang lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi, lebih baik lagi. Dan jangan lupa nanti teman-temannya diajak ke sini. Kalau mau yang ikut gabung lagi, boleh, monggo silahkan. Kalau yang mau ikut gabung ya, nanti bisa gabung ke tempat kita. Yang penting nopo setor KTP dulu. Nanti nggih, matur suwun atas wekdalipun. Kondurin dari agar sugeng, selamat sampai di rumah masing-masing dan ketemu dengan anggota keluarga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih Pak Mardi. Lama